kasih. Shalom. Sama juga buat yang sedang live streaming juga mengucapkan shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, sehat? Luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang pasti hidupnya akan selalu luar biasa. Amin. Anak-anak muda juga begitu. Jangan selalu aduh tapi bang kan realitanya kami generasi Z. Ya nggak ada masalah. Dengan kita menjadi generasi Z, terus apakah harus terjadi sesuatu yang membuat kita tidak lagi percaya dengan Tuhan atau menjadi anak-anak gaul yang wow? Enggak juga. Kamu mungkin bukan generasi Z ya. Saya generasi berapa ya? Generasi Z itu lahiran tahun berapa ya? Lahiran 2000 ya. Berarti kalau kita lahiran 70 generasi apa ya? Ya kan, generasi tue. Generasi T berarti ya, kita generasi tua gitu. Atau sama kayak golongan darah kan, golongan A, B, B, O. Iya ya. Mongol golongan darahnya T, darah tinggi gitu. Jadi buat teman-teman semua yang hadir hari ini maupun yang nonton di live streaming di YouTube, kadang menjadi dilematis dalam hidup kita. Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kadang kita pingin, wah gue pingin seperti orang itu gitu. Nggak harus seperti itu. Kita harus punya ciri khas tersendiri. Sama dengan Kamongol, saya menjadi stand up komedian karena saya punya ciri khas sendiri. Saya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Sekalipun contoh seangkatan gitu, sama-sama angkatan pertama gitu. Maksudnya dari jalur TV saya dengan Soleh Solihun ada di Metro TV, Bro Ernest, Kang Mosidik dan teman-teman yang lain, Panji dan Radit ada di Kompas TV. Kami punya ciri khas masing-masing di saat kami stand up. Itu juga sama dalam hidup kita. Kita harus punya ciri khas masing-masing. Jangan harus nggak selamanya sama. Mungkin sama makan nasi yang nggak ada masalah gitu. Atau oh bang, gue mau pingin beda, gue mau makan kerikil. Ya, berarti imanmu berkata kerikil ini jadi roti. Enggak, tetap kerikil bos. Jadi jangan maksudnya gini. Jangan pingin berubah, maksudnya pingin jadi berbeda dengan orang lain yang itu membuat Anda susah. Wah saya pingin pakai celana jeans yang apa namanya skinny. Ya kalau kakinya bagus ya bagus banget, tapi kalau kakinya kayak talas Bogor, ya kan kayak ayam Kentucky pahanya gitu ya kan. Jadi jangan harus merubah. Atau saya pingin putih glowing seperti Raisa, seperti Teteh Syahrini. Ya mereka memang perawatannya tinggi lah. Kalau kita cuman modal skincare di TikTok, modal skincare itu ada ibu-ibu yang mukanya putih banget. Itu jadi nggak lucu kan? Maksudnya muka putih leher hitam. Itu mah bukan cantik, belang namanya. Jadi kita harus punya ciri khas masing-masing. Untuk ciri khas yang paling indah melalui hati. Kita berbeda dengan orang dunia. Kalau sakit hati, pingin balas dendam. Kita orang-orang yang lahir yang sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidup. Kita punya ciri khas yang berbeda. Kita memberi pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Betul? Iya, aduh mau ngapain gitu. Diputus cinta, naik sutet. Haleluya, lu jatuh menghadap yang kuasa. Pas jatuh menghadap yang kuasa, ternyata yang kuasa lagi puter balik, nggak ketemu. Karena momennya belum pas, belum disuruh pulang, situ pengen pulang. Lah kunci pintunya, kelar nunggu. Jadi orang bilang, "Nih kenapa sih bang kok sekarang banyak anak-anak galau?" Mau gimana lagi? Ya mungkin karena demen nyanyi balonku ada 5 kali. Ya kan, meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Perkara balon aja meletus hatinya kacau. Ini gimana kalau dolar 17.000? Ngomong sama pohon takutnya. Dinyantai aja. Yang penting coba kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kamu tuh pingin
Kayak diajarin Tuhan untuk ngomongin tentang hati. Karena saat ini banyak hati yang remuk gundah gulana cuman karena perkara sepele. Ya kan? Gara-gara ditinggal cewek. Saya aja ditinggal istri. Saya buktikan kalau saya bisa sukses. Terbukti mantan istri datang. Demi anak sayang orang harus beku balik. Ya kan? Tapi karena aku punya kasih, ku katakan dengan kasih pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Iya kan? Maksudnya lah di saat kita gembel lu tinggal, di saat kita jadi artis punya Ferrari lu muncul. Itu kayak pocong. Siapa suruh engkau tinggalkan Mongol? Begini engkau yang pakai Ferrari. Sekarang kau punya suami baru, pakainya Agia. Jadi ayo kita baca Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Jadi ayo teman-teman, kita pelihara hati. Jangan izinkan hatimu menjadi kepahitan cuman karena masalah sepele. Buat anak-anak muda, jangan sampai jadi kayak orang PA cuman gara-gara cewek mau pergi, cowok mau pergi, masih banyak. Iya kan? Bagaimana kalau kita memelihara hati, sekalipun dia pergi, ku pelihara hatiku dan ku kejar cita-citaku. Dia pasti minta balikan. Contoh Mongol sayang, gitu. Dia lihat di berita Mongol beli Ferrari. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak dipakai, kayak ngemanggil pocong gitu, kayak manggil apa namanya pocong, nggak ada. Tato ding siapa ngana? So datang nyonya ding lipstick warna coklat. Wih, kita bilang sorry sayang, memang saya pencinta warna coklat, tapi sekarang udah ganti warna jadi kuning. Dia datang kayak nggak ada dosa dan memang kita nggak ada dosa. Maksudnya, what for you come to me again? Baru habis kursus, lagi belajar gitu. Dia datang gitu, alasan demi anak, dia pakein baca Alkitab lagi. Dia kan suami akan kembali kepada istri pertama. Gue belum punya istri kedua. Belum. Berarti firmannya nggak kena di Mongol. Dia datang alasan demi anak. Jadi kenapa? Karena Mongol nggak punya dendam. Ditinggal pergi. Fokus hidupku adalah bagaimana anakku bisa sekolah. Fokus hidupku bagaimana aku harus bisa jadi stand up comedian yang dari bayaran 4 juta bisa jadi 150 juta. Itu fokusnya. Kita nggak ada lagi fokus mau dendam masalah. No thank you. Karena aku pelihara hati. Nah, orang kan nanya, hati yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kan banyak ya nanya, bang, hati bagaimana sih? Tuhan tuh suka orang yang hatinya seperti apa? Karena biar bagaimanapun kalau hati kita remuk redam, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup. Karena kita pasti akan selalu membandingkan orang lain dengan diri kita. Kok gua nggak bisa ya? Kok gua ini ya? Padahal hidup itu nggak boleh dibanding-bandingkan. Masing-masing memegang takaran masing-masing. Saya dengan orang kan nanya, kenapa abang nggak main film, nggak main sinetron bang? Kok cuma stand up sama main film? Muka saya nggak cocok untuk sinetron. Saya kalau masih sinetron pasti korban jatuh dari pohon, ya kan? Naik jadi pohon, jadi kuntilanak gitu di atas, gitu doang. Nggak cocok karena untuk main sinetron butuh cantik dan cakep. Saya nggak masuk. Saya main sinetron kayak apa ya, ganteng-ganteng serigala gitu, ditabrak mobil pak, nggak ada dialognya, cuma teriak habis meninggal, segitu doang. Jadi kalau orang tanya, wah bang kalau jadi artis kan harus main sinetron, enggak juga. Seniman itu bisa berkarya lewat lini manapun, termasuk song leader dengan pemain musik itu juga seniman, karena mereka memperagakan seni yang mereka kuasai. Ya kalau Anda bisa main keyboard, kalau Anda di luar main keyboard terus pingin melayani Tuhan lewat main keyboard, daftar ke gereja. Iya toh? Jadi nggak usah mumet. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan biar kita berkenan di hadapan Tuhan? Satu, kita baca Amsal 17 ayat 22.
Ini kan ibadah terakhir toh, boleh lewat 5-10 menit kan, honornya sama kok. Soalnya kalau stand up kan, IO-nya langsung stres. Aduh bang, close. Kodenya begitu karena ketakutan. Aduh ini nama 10 menit berapa puluh juta lagi ini. Cincin panitia langsung dititip itu di manajer Mongol. Tapi kalau untuk gereja, tenang. Saya minta honor nanti kalau Desember. Desember harus bayar karena Anda membagikan proposal dan janji iman. Tapi kalau untuk ibadah sehari-hari aman undang Mongol. Gitu. Kalau manajerku minta harga langsung WA-nya kirim di Instagram Mongol Stress. Saya baca semua orang ngirim DM di Mongol Stress. Sedikit saya balas karena mayoritas saya punya kesusahan hidup, saya dikejar pinjol segala macam. Aduh Tuhan, ada lagi yang nanya Kak Mongol, saya cocoknya pakai batu apa ya buat nahan biar saya nggak gampang terpengaruh orang. Batu kubur. Batu ditanya Mongol, dikirain Mongol tukang batu. Tuhan. Ada lagi Pak Mongol, anak saya mimpi Pak Mongol, saya melihat saya dikejar-kejar setan. Ya ampun. Masuk lagi di Alkitab, tanya sama juru makan dan juru ide. Ngapain nanya Mongol? Orang gua aja mimpi juga pakai kamus 3 nggak mempan. Saya kalau mimpi langsung nyari kamus Hongkong, Singapura dan Indonesia. Ya kan, dikejar tikus 15. Ya, Anda tertawa berarti Anda pernah kerjasama dengan kita ya dalam hal togel ya. Kan kalau dikejar tikus 15. Ya kan, dikejar tikus. Jadi kayak Opung Mongol setiap pagi bukan doa pagi, dia nanya semua orang kosan, mimpi apa kau semalam mamang? Dicatatlah di buku. Ada 10 kamar kos-kosannya, dicatat di buku. Nanti jam 7 pagi dia turun di bawah dengan kopi sama loting dan rokoknya. Kemarin obat-obat 71. 3 hari lalu sada. Oh, berarti ini mungkin 9. Hatinya langsung ngecak. Udah, dipasanglah jam 2 siang, setengah 7 keluar nggak ada satupun yang masuk. Dia langsung teriak, agak ya mang, meleset amang. Ya meleset. Di mimpi dipercaya. Karena mimpi itu hanya bunga tidur. Kalaupun ada maksud dan tujuannya, pasti Tuhan juga akan kasih ke kita. Nggak usah ribet, sama juga lewat pohon. Nggak usah permisi. Yang punya rumah jauh, lewat-lewat aja. Lewat kubur permisi, lewat pohon besar. Kita dehem. Di haleluya loh. Kadang-kadang saya suka kesel loh begitu. Saya kalau jalan sama temen, kita apalagi nih mendaki gunung kemarin gitu. Numpang. Kita numpang sama siapa gitu? Bang, di sini dulu katanya ada yang hilang bang, dibawa ke dunia gaib. Hah? Wah, kalau begitu kota Saranjana 2 dong. Dia ngomongnya numpang, kan mau langsung bilang, lu mau numpang pipis? Jadi ngadepin hidup tuh harus memiliki hati yang seperti Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan, tetapi semangat yang patah membuat tulang-tulang menjadi kering. Jadi menghadapi hidup, nyanyiin aja. Hati yang gembira adalah obat. Ceng. Sorry saman Obi Mesak. Ya kan? Jadi ngadepin hidup tuh harus gembira hatinya. Nggak usah ngeliatin orang lain pakai baju begini, baju begitu. Anda pingin belum tentu cocok. Tidak semua orang tuh akan cocok dengan baju orang lain. Masing-masing punya takaran berbeda-beda. Ada temen mau pingin ikut pakai rok pendek. Lah dia lupa kakinya. Ya kan? Kayak singkong kering. Lu mau pakein minyak kelapa campur hand body Vaseline pun tetap nyata liatnya bekas-bekas. Udah berarti Anda pakai rok.
Ada lagi pingin terlihat sempurna di hadapan Tuhan, setiap ke gereja pakai baju lengan panjang, rok panjang, tapi belahannya sampai pantat. Ada begitu. Jadi pas handphone jatuh dia bingung, oh Tuhan bagaimana ini? Aduh Tuhan nih. Ada begitu. Tapi bang, saya punya masalah. Ya, adapun masalah, hadapilah dengan hati yang gembira. Karena kalau Anda mumet, belum tentu masalahnya akan selesai. Tapi di saat hati kita gembira, kita menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik. Amin. Lu Bapak Ibu, saya punya masalah 2019. Saya jadi 0 rupiah. Karena duitku dipinjam orang buat nyalon. Orangnya nyalon di Ciduk. Bingung Mongol, Tuhan mau minta bagaimana ini doi. Nggak jadi hati gembira Mongol. 4 hari nggak keluar kamar. Itu orang rumba udah pada ngetok. Kak, keluar Jo, napa kita ada kalung, ada cincin, jual Jo, untuk memulai lagi dari awal. Mereka ketakutan Mongol, di dalam udah bunuh diri. Saya pernah ngalamin, jujur aja saya pernah ngalamin. Tetapi dalam ketenangan itu teman-teman, Tuhan tuh ngajarin. Mongol buka kamar, mari jotong bajalang cari makang di Ancol. Itu adek-adekku tuh yang cewek nih. Kak, ada bayi-bayi ngana? Karena baru keluar kamar, tatong ngajak ke Ancol. Sudah aman. Pergi jadi pegadaian. Dia ambil aksesoris 10 cincin emas, bawa di pegadaian. Saat itu pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu? Karena bisa ditransfer ke bank mana aja. Sekarang kalau ngegade harus punya BRI. Lah saya mau bikin rekening lagi, mumet kebanyakan rekening di telepon di dunia pajak nantinya. Tapi ya itulah hidup. Jalani dengan hati yang gembira. Sama kayak naik pesawat tuh Pak. Coba kalau dia goyang, mau nggak gembira hatimu, tetap menghadap yang kuasa. Mendingan nyanyi lagu rohani. Di jalan kuku diiring oleh Yesus penebus, sambil goyang-goyang. Apakah yang ku saya pernah ngalamin naik pesawat sampai pingin pingin mau tutup tuh ibu-ibu suara. Anda tahu dia berbahasa roh sampai 3 oktav. Di dalam pesawat yang lagi hujan, Bu, itu pramugarinya sampai nggak bisa negur lagi. Bayangkan Maria Carey kalah. Duh Tuhan, santai juga, nggak usah ketakutan. Kalau memang game, terjun. Ada yang satu lagi, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku Tuhan, ampuni aku Roh Kudus. Ada berdamai dia biar mati masuk surga. Jadi hati kita tuh gembira, karena dengan hati gembira itu obat yang menyembuhkan. Jadi santai Pak. Anak-anak muda juga begitu. Nggak usah mumet, aduh tapi bang aku kan belum punya pasangan hidup. Ya udah, belajar nabung dan Anda bersyukur tinggalnya di Palangkaraya. Adanya matahari doang. Ada matahari ya, iya, pojok busana gitu ya kan. Lah kalau Anda tinggalnya di Jakarta terus cewekmu maunya Senayan City dengan gaji papamu yang UMR, ya haleluya ngutang Pak. Mama motor di Pegadaian. Jadi kalau Anda tinggal di Palangkaraya, bersyukur kamu ngajak pengen tinggal di Palangkaraya kok. Palangkaraya ini kota keren. Apa yang buat Anda tidak bersyukur tinggal di Palangkaraya? Semua makanan ada, semua etis ada. Mumet jalan-jalanlah ke Sampit. Nah Anda kalau lagi mumet jalan ke Sampit, bukan naik mobil, jalan. Itu loh maksudnya. Nih jalan ke Sampit baru 2 meter lu balik pasti. Tapi kenapa ribet, harus ribet hidup ini? Sama juga buat yang nonton di YouTube, nggak usah ribet ngadepin hidup. Nggak ada bedak, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, nggak usah keluar rumah. Kenapa harus ribet dengan bedak? Orang dulu kadang juga pakai itu. Di dulu mohon maaf ya, Oma Mongol dulu alisnya itu, keningnya itu pakai tempurung yang dibakar. Itu hitam Pak. Ih cakep banget itemnya. Lah justru dari tempurung itulah jadi obat norit.
Jadi dulu kalau kita sakit perut, norit nggak ada, tempurung ditumbuk-tumbuk, disuruh minum, pingsan 2 jam. Sembuh sih enggak. Jadi yang kedua, hati yang gembira yang harus kita miliki. Yang kedua, hati yang seperti apa? Amsal 14 ayat 30. Oh, palsu. Kirain keren banget, pasti rajin disiram, ternyata palsu. Enggak apa-apa, kepalsuan kadang-kadang cantik. Itulah kenapa Bapak Ibu paling enak Manado. Orang mati di Manado bunganya plastik. Nggak ada orang, jarang banget, dari 100 kasus 5 yang bawa bunga hidup, sisanya juga bunga plastik semua. Padahal Manado itu ada kota Tomohon, kota yang paling cocok buat nanam bunga. Tapi di sana bunga plastik. Jadi hari kelima di pemakaman, semua orang nyari bunga plastik buat mau dipasang lagi di Trans yang baru. Kemarin Mongol Valentine di Manado, mau merayakan Valentine, bingung mau nyari di mana bunga mawar. Saya bikin dari bunga plastik. Happy Valentine. Dikomenin, ini kan bunga kubur. Ya nggak apa-apa. Emang orang mati nggak bisa diucapin Happy Valentine. Ya kita ngucapin Happy Valentine siapa aja juga boleh. Amsal 14 ayat 30. Baca sama-sama 1, 2, 3. Hati yang adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Jadi pertama, miliki hati yang gembira. Kedua, miliki hati yang sehat. Karena kalau dia hati Anda sakit, berarti Anda lever. Jangan tidur di lantai, cepat menghadap yang kuasa. Gitu. Jadi miliki hati yang sehat. Hati yang sehat yang bagaimana? Tanpa iri hati. Melihat orang dianggap biasa aja. Jangan melihat orang sambil dilihatin atas bawah. Langsung, lu tahu nggak? Itu bocor mulut itu bocor mulut itu. Dia nggak usah, biarin aja, karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Bisa aja itu gede banget itu rantai kongguan di lem. Kan bisa pakai lem Korea. Jadi jangan semua lihat, oh gila Mongol. Oh, Anda kalau lihat saya manggung, Anda pikir ini emas. Ada yang mau minta, gua kasih. Ikhlas. Telepon aja nanti ya. Jadi miliki hati yang sehat. Karena kalau hatimu sakit, berarti Anda memiliki namanya iri hati. Iri terhadap orang lebih dari Anda. Buat apa? Semuanya takarannya sama. Anak muda, Anda lihat cewek cantik banget bang, mudah-mudahan cewek gue juga sama. Lu mau nyari mana? Mukanya yang cantik atau hatinya yang cantik? Ayo cowok-cowok yang hadir hari ini masih jomblo, Anda pingin seorang istri yang hatinya cantik atau mukanya yang cantik? Dua-dua. Mahal biayanya bos, mahal dua-dua. Tahu-tahu dia minta Pedro, ada nggak di sini? Itu. Saya suka banget dengan Palangkaraya karena biaya hidup lebih murah, nggak nge-mall tiap malam minggu, ya kan? Filmnya masih itu kan, film setannya udah ganti, ada bioskopnya. Sini bioskopnya XX1 atau 21. Mau keren tuh. Di Sangir nggak ada bioskop sampai sekarang. Padahal kabupaten yang lumayan banyak PAD-nya, mereka pingin bioskop, mau langsung bilang nggak usah bangun. Mendingan minta di mana tongkat Nabi Musa. Jadi pas mau nonton sama-sama, pukul airnya pecah jalan ke Manado. 6 jam nyampe. Jadi nggak usah mumet, nggak usah ribet. Tapi bang, anak saya kok kayaknya dia dalam hal pelajaran kok kayaknya kurang pinter ya bang. Ya untuk sukses kan tidak berarti dia harus pinter dalam pelajaran. Mungkin dalam karya atau kreasi yang lain dia lebih. Sama kayak Mongol. Teman saya, mereka juara 1, juara 3. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA, sampai kelas 3 SMA. Sekarang mereka jaga toko. Gua yang juaranya 25 dari 25 siswa, sekarang artis. Kita kan tidak semua kesuksesan itu bukan dari kita juara 1. Kenapa kita perlu sekolah? Untuk kita bisa punya teman yang seumuran. Tapi untuk pinter,
Untuk belajar nggak harus sekolah. Itu. Apakah Adam dan Hawa sempat sekolah? Orang Alkitab bilang mereka manusia pertama. Berarti cuma berdua, homeschooling itu namanya. Iya kan, orang nanya, sekolah Adam dan Hawa apa yang paling pertama yang Tuhan kasih? Ngasih nama binatang. Kita bersyukur sama mereka berdua. Yang namanya harimau disebut harimau. Kalau ditanya harimau dipanggilnya kecoa, kan gak lucu. Jadi ya kita harus bersyukur kepada Adam dan Hawa, karena mereka lah yang memberi nama pertama binatang. Nah sekarang babi diharamkan. Berarti harusnya siapa yang bertanggung jawab? Adam. Kenapa waktu Tuhan menciptakan babi sepasang, kenapa nggak disate tuh babi? Kan belum sempat beranak tuh babi, berarti belum punya keturunan. Baru yang kedua siapa? Nabi Nuh. Kenapa dimasukin di kapal? Kalaupun dimasukin di kapal, coba mungkin harimau dengan babi sekandang, habis babinya. Cuman ternyata zaman itu kemungkinan harimau vegetarian. Kan kita nggak ada yang tahu, bos. Kalau orang nanya, kenapa Pak Mongol kenapa Pak Mongol kau makan babi? Kan nggak boleh Pak Mongol, karena babi itu mengandung cacing pita. Lah gue mau nanya lagi, dari mana lu tahu itu cacing ada pitanya? Ayo. Iya kan, ingat, yang pakai pita laki perempuan. Berarti cacingnya perempuan semua, kan nggak lucu ada cacing laki-laki pakai pita. Ngondek takutnya cacingnya. Soalnya Bang Mongol kalau dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacingnya nggak mati Pak Mongol. Di 1000 Pak. Itu 10 tempurung bakar bareng tuh Pak. Terus nggak mati juga. Ya nggak apa-apa, kan dikunyah tapi. Putus cacingnya Pak. Mati juga tuh cacing. Nih kita ribet amat. Kecuali babinya Anda makan ditelen. Nah itu bisa jadi kanker atau apa. Ini nyantai aja, orang nenek Mongol aja 106 baru mati. Yang meriksa dia udah duluan mati. Ama bilang, Tuhan, Ama udah dari dulu nggak mati-mati. Yang meriksa kemarin katanya udah meninggal. Kirim bunga gih. Tuh, dia belum mati. Kenapa dia nggak mati? Orang dia budek. Dipanggil sebelah dia nggak denger, apalagi dipanggil sama yang di atas. Jadi nyantai sayang, milikilah hati yang sehat, karena itu berguna bagi tubuh kita. Nggak usah iri dengan orang lain, karena kalau kita punya iri hati itu menjadi pembusukan bagi tulang-tulang kita. Orang yang iri hati bawaannya malas gerak, mager. Kenapa? Malu kesaing. Jalan aja bos. Saya mah aduh ya ampun Bapak Surgawi. Anda pikir ini bajunya mahal? Ini baju pameran Pak. Ini baju pameran, artis yang belanja nggak bayar, pakai foto. Di videoin, jangan lupa kalau Anda butuh baju Sumba, hubungi tokonya. Dikasih 2. Itu enaknya artis. Jadi nggak ribet belanja baju sayang. Yang pentingnya pakai artis pasti dianggap original. Padahal di belakangnya udah mulai robek. Nggak percaya, kantongnya udah keluar. Nggak percaya, jadi santai Pak, kita nggak usah ribet. Jadi miliki hati yang sehat, miliki hati yang gembira, karena ngadepin hidup. Kalau hati kita sakit, remuk kita. Betul? Sudah nggak usah ribet. Suami istri berantem itu logik manusiawi. Orang malaikat aja berantem. Lah buktinya mereka jadi gelap kan gara-gara berantem. Apalagi cuman suami istri. Yang penting kan ingat, sebelum matahari terbenam berdamailah. Jadi supaya lebih enak berantemnya dari jam 7 malam. Iya tak? Kenapa harus mumet? Saya mah kalau marah orang di rumah, saya marahnya jam 8. Ntar baru besok jam 5 sorry ya. Kamu Mongol tadi semarah-marah. Ya namanya manusia atau kasih yang selalu ada salah dan dosa. Kalau Mongol berantem marahin dia jam 4 sore, jam 6 harus berdamai, tanggung 3 jam. Tapi kalau boleh,
Kata Tuhan, disegerakanlah berdamai. Jangan disimpan-simpan. Oleh sebab itu sampai hari ini saya nggak pernah marah. Kecuali dimintain foto. Saya suka marah kalau diminta foto. Apalagi, aduh, udah foto. Ya Kak Bengol, aku nggak cocok angle kanan. Dia kiri. Tuhan. Ada lagi timer 10, 9. Ada banyak macam-macam orang minta foto. Pakai ditarik sini mongol. Ada begitu, ada banyak. Ada yang foto pakai bisik-bisik sumbangan, ada juga dulu pernah ada yang foto di Bekasi, dia pengen konsultasi. Saya bilang, saya nggak buka praktek. Kenapa bukan konsultasi? Iya Pak, saya punya masalah psikologi. Ya ampun, psikolog hitungannya jam. Per kasus per jam. 1 jam 80 juta Pak, saya meninggal. Ya nggak jadi. Udah kalau mau foto-foto aja. Timernya 3. Ya jangan. Tapi aduh Tuhan Yesus, segini banyak dia foto, kering gigi Mongol. Ketemu di bandara aja. Baru yang paling ketiga, hati yang bagaimana yang Tuhan harapkan. Amsal 22 ayat 11. Amsal 22 ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang mencintai kesucian hati dan ramah perkataannya akan menjadi sahabat raja. Berarti Tuhan butuh kita memiliki hati yang suci. Bukan lagu ya, suci, suci, suci. Dulunya kudus, kudus, kudus loh itu lagu. Saya masih ingat waktu SD nyanyi lagu itu di nyanyian rohani. Pas jadi kidung jemaat ganti huruf jadi suci, suci, suci. Nah oma-oma di kampung bingung, Tuhan turang buta huruf ini huruf apa? Karena oma Mongol buta huruf. Itu nggak bohong Pak. Itu yang Mongol marah Alkitab ditaruh di peti mati, orang dia nggak bisa baca. Dia hidup aja bacanya dibacanya Matius, dia buka dari Kejadian. Karena Mongol yang tahu, Natalan Mongol yang nemenin dia ke gereja. Disuruh baca Matius 1 ayat 1 sampai 27, dia buka dari Kejadian. Di mana ungkek Matius oh. Baru Kejadian 6. Udah dibaca nih ayat 1 sampai 5, dia masih Kejadian. Suah. Matius oh masih Kejadian 22. Nah sekarang dia meninggal, dikasih masuk di peti mati, orang dia nggak bisa baca. Tapi kalau orang yang suci hati tuh santai ngadepin hidup, nggak, apa bahasa itunya, nothing tulus, nggak ada ambisi yang berlebihan. Dia tahu apa yang dia lakukan sesuai dengan apa kekuatan yang dia miliki, ambisinya nggak berlebihan. Oleh sebab itu orang yang suci hatinya supel. Punya teman banyak, nggak ngomongin temen. Kemarin Mami Mongol pergi arisan ibu-ibu Manado di MKG 3. Saya lagi di sebelah lagi duduk, tahu-tahu dia datang. So abis kata, so tinggal di taman-taman Mongol, bilang Mi balik, Mami berangkat, Mami yang diomongin balik ulang ke sana, bubar bareng. Kan begitu mayoritas. Ya kan, duduk bareng-bareng nih ya kan, ngobrol. Kita pulang duluan, kita yang diceritain. Lu tahu nggak dia sebenarnya? Nah itu kalau kayak begitu langsung cari panci, baptis lah bibirnya. Saya paling nggak suka kalau dengar orang yang bercabang lidah ngomongin. Tapi kalau depan kita, memang anak diberkati Tuhan sekali Mongol. Aduh memang Tuhan tapi di belakang kita, lu tahu nggak Mongol itu udah nggak Kristen dia. Ya ampun Tuhan, saya udah nggak Kristen katanya, udah pindah agama. Ya ampun, selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah beralih juru selamatku selain Yesus Kristus. Dipindah-pindah agama bakal apaan? Orang babi kecap Manado itu nice to meet you. Hihi.
Anda kalau ngerasain BBS, semua babi kecap itu paling enak Sulawesi Utara, bro. Kenapa? Karena kami surplus cengkeh dan pala. Jadi nggak beli 55 di Carrefour, kita langsung sekarung di sebelah babi. Tinggal diketok lu mengambil berapa. Jadi rasanya tuh manis, agak pedes gimana gitu, sering-sering. Wih. Sementara makan babi, Simon Petrus, Andreas dan Zebedeus lewat, kita cuma what's up bro, lanjut. Santai. Itu yang terakhir. Tuhan kan sukanya kita memiliki hati yang gembira, hati yang sehat, hati yang suci, hati yang tulus. Tetapi Tuhan paling benci ada 3 hal. 1, serong hati atau menyimpang hati. Itu ada di Amsal 11 ayat 20. Ini 2 detik terakhir ya. Tenang, nggak bayar, aman. Aman ya. Buat teman-teman di YouTube, jangan lupa di subscribe dong. Ya kan? Jangan cuma jadi viewers, jadilah subscriber. Karena kalau engkau menjadi subscriber, Anda menjadi keluarga. Ya tuh? Anda yang akan dapat pertama, bagaimana caranya? Pencet loncengnya. Ya, mohon maaf ya panitia, tolong agak lebihannya honornya ya. Ya, soalnya udah mulai promo gitu. Ya kan, kita baca Amsal 11 ayat 20. 1, 2, 3, mereka yang hatinya menyimpang adalah kekejian bagi Yahweh, tetapi yang tulus dalam jalannya adalah kesukaannya. Jadi Tuhan itu benci orang yang menyimpang hati. Jadi orang yang menyimpang, kalau bahasa LAI, orang yang serong hatinya, itu hidupnya nggak akan pernah enak. Kenapa Bang Mongol? Karena di Amsal 12 ayat 8. Amsal 12 ayat 8. 2 menit terakhir setelah kita akan memberikan persembahan. Yang mau tukar duit buruan keluar. Beri yang terbaik ya buat Tuhan. Amin. Amsal 12 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seseorang akan dipuji sesuai dengan hikmatnya, tetapi orang yang hatinya menyimpang akan dihina. Jadi orang yang hatinya menyimpang, hidupnya akan dihina. Yang kedua, orang yang hatinya menyimpang, Amsal 17 ayat 20. Masih ada 3 Amsal lagi Bang. Amsal 17 ayat 20. Saya bacain, orang yang hatinya menyimpang tidak menemukan kebaikan. Orang yang bersilat lidah jatuh ke dalam dosa. Berarti orang yang hatinya menyimpang, hidupnya tidak menemukan kebahagiaan. Itu kalau LAI, tapi kalau ini tidak menemukan kebaikan. Jadi jangan pernah serong hati, jangan pernah menyimpang hati. Kita harus tetap lurus. Kalau kitab Yosua bilang, perkatakan firman itu siang dan malam, jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Baru yang kedua, hati bagaimana yang Tuhan benci? Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Orang yang bercabang hati tidak tenang hidupnya. Jadi hatimu jangan bercabang. Cukup pohon. Hatimu satu aja cabangnya. Karena kalau hati Anda bercabang, hidupmu tidak akan tenang. Dan yang paling terakhir adalah Amsal 14 ayat 30. Tadi udah ada tadi bahwa akan terjadi pembusukan pada tulang. Jadi teman-teman, solusinya adalah hadapi hidup ini dengan indah. Nggak usah pernah khawatir, karena Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita sudah membayar lunas di kayu salib terhadap dosa dan pelanggaran kita. Tinggal kita menjalani hidup kita day by day, tetap sertakan Tuhan, maka kita menjalani hidup ini dengan indah. Amin. Kak Mongol jujur, teman-teman semuanya yang hadir hari ini, Kak Mongol juga tidak sempurna hidupku. Apalagi saya sebagai seorang artis, merangkap seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya terikat pada perjanjian dengan manajemen. Perjanjian dengan manajemen adalah perjanjian yang mengikat saya harus tunduk pada perjanjian tersebut. Udah begitu, saat ini kondisi penerbangan kita belum stabil seperti dulu.
Dulu Palangkaraya itu ada penerbangan pagi-pagi. Sekarang nggak ada. Ada penerbangan pagi jam 5, tapi transit di Surabaya. Tetap nyampe di sini jam 10. Iya toh? Sama juga penerbangan ke Manado. Nggak ada penerbangan jam 1 siang. Adanya selalu jam 1 pagi. Nah itu penerbangan paling indah kalau saya pulang Manado. Aduh Tuhan. Baru nyampe di Manado ya kan. Udah kalung emas gede. Keluar langsung ditarik orang. Bang, orang kan bikin acara, tolong bantu DP proposal. Acara apa? Acara Paskah bang. Oh Tuhan Yesus so naik ke surga ngoni masih Paskah. Roh Kudus so dicurahkan ngoni masih Paskah. Ini Paskah apa lagi ini? Tapi mau bagaimana lagi? Ada lagi ngasihnya kartu kawan. Tapi nomor 1 sampai nomor 5 udah ada namanya. Yang satu nyumbang 15 juta, yang satu 10 juta, yang satu 7 juta, kita nomor 7. Bingung, ini kita juga kasih 1 juta, kira-kira gimana ya ini? Jadi serba salah. Jadi kalau saya pulang Manado nggak pernah ada posting di Instagram. Coba Anda cek di Facebook. Saya posting tiba di Manado, itu udah nyampe Jakarta. Karena kalau saya tulis OTW Manado, di bandara penuh itu saudara. Oh Tuhan baru datang ngana. Dikasih, aduh ngana tambah sukses sayang ngana hidup, tambah gede pasti diberkati Tuhan. Nah bekasian tapi anak semua lulus, tolong bantu akan beli sepatu. Sepatu, oke. Mari DP tas, DP buku, lainnya jangan lupa DP pulpen, semua aja 1 Gramedia. Duh. Banyak banget. Belum lagi anak sarani, kalau bahasa Jakarta, anak baptis kita ada 29 orang. Desember semua bersuara, Nani, donat. Donat apa itu? Doi Natal. Langsung balas, maaf adanya panada. Apa itu panada Pak Mongol? Papa Ani ndak ada doi. Habis. Karena kalau memberikan nggak usah nunggu Natal ya. Memberi ya di saat kita ada beri, di saat nggak ada ya kita tetap memberi dalam bentuk terima kasih. Itu juga ucapan terima kasih, itu jam pemberian. Jadi buat teman-teman yang hadir, buat jemaat Tuhan yang hadir hari ini, dalam hal hidup kita nggak usah khawatir karena kita punya Tuhan dan dahsyat. Amin. Kita punya Bapa yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, dia selalu menuntun kita, dia selalu mengajar kita, dia selalu mengingatkan kita bahwa kita tidak akan pernah menjadi luar biasa kalau kita meninggalkan dia. Amin. Oleh sebab itu jangan lupa sertakan Tuhan dalam hidupmu. Niscaya apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang Anda harapkan, apapun yang Anda doakan, pasti Tuhan akan dengar, pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Amin. Amin. Jadi buat teman-teman semuanya, nikmati hidup gitu. Besok 17 Agustus kalau ada undangan makan di Istana Negara, makanlah dari rumah. Jangan berharap di istana bisa nambah karena ada pas pampres yang jaga nasinya. Iya tuh. Jadi makan dari rumah, untuk ke sana cukup untuk foto bersama. Ada niat untuk mencuri sendok dan garpu, jangan berani. Saya udah masuk pingin nyuri aja nggak jadi, ingat dosa. Serius loh, Istana Negara tuh sendoknya Pak tebel, stainless steel grade A. Itu tambah 1% jadi perak tuh. Wow Tuhan, apalagi di ujungnya ada Garuda Gold, agak emas-emas kuning begitu. Warnanya tuh yang padi dan kapas, ada warna merahnya. Pengen dicuri bener loh, serius. Saya jujur aja Pak, ini di atas mimbar nggak bisa bohong. Saya pengen nyuri karena ngayalin, aduh ini kalau dia jadi cincin. Itu kalau dia jadi cincin, Garudanya ditaruh di depan, itu Pak Lurah ketemu di jalan cium tangan. Ini Garuda dari istana ini. Iya, saya aja foto sama presiden di Sangir, setiap rumah mau lewat bupati klakson, tek 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 tek.
dipicu coba tamandem Pak Jokowi. Aduh, apalagi saya menghibur Pak Jokowi di acara PSI, ya kan? Anda lihat kan Pak Jokowi ketawanya enak, ya kan? Tapi honornya belum sampai sekarang. Ya, itu enak loh. Tapi Mongol kasih tahu ya, acara tersebut saya nggak stand up sejujurnya. Saya opening speech, briefing saya opening speech. Jadi saya menghafal 7 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Lagi ngapalin. Selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo bersama tim. Selamat datang di acara Kopi Darat Nasional. Ngafalin itu, bos. Tahu-tahu jam 5 sore datang orangnya. Pak Mongol, nggak jadi ya opening speech, langsung ketua umum akan pidato. Hah? Jadi bener nggak jadi? Seneng Mongol bener. Puji Tuhan. Takut salah sebut salam ya kan? Berabe kita nih. Dah. Tahu. Tapi Pak Mongol nanti stand up ya. Oh, stand upnya bagaimana? Nanti pas Bapak udah pulang. Jadi tinggal kader, jadi Bang Mongol stand up di situ. Oke, kita senang karena udah nggak ada protokoler. Udah Bapak pidato, kita foto bersama. Begini di. Ya saya di sini, Bapak di depan. Ya kan? Foto bersama. Ada yang bilang, "Oke, gaya bebas." Cih. Sudah. Kita balik mau ke kursi, Bapak maju ke depan, dia ngomong, "Saya mau nonton Mongol dulu." Pas Mongol denger mau nonton Mongol, Pak nggak ada persiapan Pak. Saya nggak punya persiapan. Anda cek aja kalau nggak percaya. Saya tidak menggunakan KBBI shoot stand up-nya. Depan presiden tuh nggak boleh ngomong lu gue. Harus aku, saya dan kamu. Tapi karena mendadak kita lupa. Apalagi kita udah maju ya, kita stand up, pas pampres mundur, makin pucat hati Mongol. Oh Tuhan, ini kalau salah baca cerita meninggal ini. Tapi ternyata Tuhan dahsyat, Tuhan sertai, lucu, semua tertawa. Puji Tuhan, bingung honornya naginya ke siapa. Kalau ini kan honornya udah tahu naginya kemana. Nah ini acara itu mau nagih ke Giring, ke Grace Natali, ke Sekjen, ke Sekretariat Negara, atau langsung ke Istana Negara. Lah sekarang ketua PSI-nya Kaisang, mau nagih ke dia, ntar dia bilang minta ke papa. Mumet ceritanya. Aduh, gimana sih? Tapi orang nanya, kenapa Pak Mongol nggak stres? Lah kalau gua stres miring bibirnya, Sudahlah ya kan. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, tetap percaya Tuhan kita dahsyat. Ya kan, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita pasti akan menyertai kita selalu, dan Roh Kudus pasti akan menuntun kita. Terima kasih, shalom, selamat malam.